Gue menemukan makeup hacks yang oke banget buat dipakai ke kantor ataupun aktivitas siang hari. Ini lu lihat sendiri hasil makeupnya. Let's go! Jadi kemarin ini cushion yang bikin mangap sejagat raya tuh kan orang-orang pada bilang ini tuh gak ada SPF-nya. Makanya gue song ide ya kan, bereksperimen. Gue jadiin lah ini sunscreen Aqualight dari Skintific buat dijadiin base makeup. Dan lu tahu apa? Hasilnya gong! Ini gue kasih lihat. Jadi gue skin prep itu gak pakai moisturizer, langsung pakai sunscreen dari Skintific ini yang Aqualight ya. Kenapa? Karena dia ini udah cukup bisa melembabkan gitu. Udah tinggal di blend aja satu muka, terus lu tunggu sekitar 30 detik. Tapi lu tuh nggak bisa sembarangan pakai sunscreen buat dijadiin base makeup, karena nggak semua sunscreen itu bisa cocok buat dipaduin sama makeup ya. Menurut gua sunscreen yang paling cocok tuh ya ini. Soalnya kalau misalnya sampai lu salah pilih sunscreen, malah bisa bikin makeup itu nggak nyatu, bikin peeling, bikin crack, bikin patchy, bikin luntur. Nah kalau udah tinggal lu beresin makeupnya, lu pakai complexion seperti biasa begitu. Lu lihat hasilnya. Nih. Lebih flawless kan, terus kayak lebih nyatu gitu. Mohon maaf ini tiba-tiba mendung ya, tapi yang penting lu lihat sendiri hasil complexionnya. Ini gue pakein flashlight biar lebih kelihatan tuh. Ini kalau misalkan udah full make up, kalian lihat sendiri ya, hasilnya tuh beneran nyatu, flawless ya kan. Tuh make upnya tuh nggak peeling, nggak luntur tuh, lihat deh. Bagus banget. Boleh banget dicoba hacksnya kalau kalian mau jadiin sunscreen sebagai base makeup. Menurut gue ini tuh udah oke banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian tuh aktivitas siang hari, jadi lebih aman karena ada SPF-nya. Begitu bestia. Sekian, terima kasih. Bye. Bisa dibilang ini combo maut buat rambut aku yang super kering plus rontok juga. Jadi aku tuh lihat hacks ini di TikTok dan aku langsung kayak, kenapa nggak dari dulu aku cobain? Aku pecinta hair mask plus hair oil. Dan kali ini aku mau nge-combine dua produk andalan aku. So, hair oil dan hair masknya dari Mora. Karena produknya Mora tuh wangi banget guys. Terus kayak bikin rambut aku tuh cepet panjang. Dan walaupun sepanjang ini rambut aku tuh tetap sehat. Nah ini udah aku tunggu selama beberapa menit dan langsung aja aku bilas. Abis dibilas tuh wangi banget. Dan ini dia aku udah nge-style rambut aku. Styling rambut tuh jadi lebih gampang karena rambut aku lebih lembab. Jadi nggak kusut-kusut. Hasilnya rambut aku lebih berkilau, wangi, dan jauh lebih sehat. Kalian cobain juga hack ini. Mending tinggalin retinol kalian, ganti ke retinart sekarang. Sebelum pakai retinart, kulit aku tuh kusam, banyak banget bekas jerawat, terus pori-porinya juga besar. Tapi pas pakai Emina Glow Red Plus Serum, jujur kaget banget karena langsung hempas semua permasalahan kulit aku. Dan kenapa aku suruh kalian ganti ke retinart? Karena ini tuh bisa dipakai pagi dan malam ya guys. Jadi beda sama retinol pada umumnya. Cara pakai juga unik banget, kan harus shake-shake dulu untuk ngeaktifin ingredients di dalam boba pink ini. Lucu banget ya, inovasi tercanggih sih sejauh ini. Dan sesuai namanya, jadi ini tuh teksturnya watery gitu ya guys. Jadi ringan banget plus cepet banget nyerepnya. Terus pas di-apply gak ada rasa cekit-cekit sama sekali. Karena ada kandungan sarbutin kompleksnya, jadi makin powerful buat nyamarin dark spot. Makanya aku tuh beneran sesuka itu sama serum ini. Udah anti iritasi, terus bikin kulit aku jadi glowing banget, paket lengkap deh pokoknya. Sumpah bangga banget sih kalau ada produk lokal tuh secanggih ini. Saran aku kalian buruan cobain juga ya. Bye! BTW kalian mau lihat gak kulit aku sebelum aku rajin eksfoliasi? Aku pernah sampai sekumel sedekil ini guys. Sekarang mah udah rajin banget eksfoliasinya, 3 hari sekali pasti eksfoliasi. Karena secandu itu guys, ngelihat kulit mati kita bersih, tekstur kulit halus, nggak ada kotoran, nggak geradakan, nggak beruntusan. Kalau mau eksfoliasi ya double cleansing pakai toner dulu ya, lembab dulu kulitnya, jangan keadaan kering nanti iritasi. Lanjut pakai serum eksfoliasi, pakai lactic acidnya Skintific yang warna ungu. Tuh dikit-dikit aja, ini tuh nggak perlu dibilas ya, dipakai kayak pakai serum biasa. Tuh kalian pakai ini cobain 3 kali aja guys, pasti kelihatan hasilnya. Jadi kalau pakai ini tuh kulit kita halus ya, pori-pori jadi mengecil. Nah kalau pori-pori mengecil, jerawat itu nggak ada. Karena pemicu jerawat itu biasanya karena pori-pori besar dan kotor, tersumbat. Jadilah tuh jerawat. Tuh teksturnya juga enak, cepet banget meresapnya. Terus jangan lupa terakhir pakai moisturizer. Budayakan harus rajin eksfoliasi guys. Tuh selesai, simple banget. Makasih udah nonton guys. Jangan lupa eksfoliasi minimal 3 hari sekali. Oke, thank you guys, bye. Aku tahu, cewek tuh kalau lihat yang glossy-glossy dikit tuh pasti kepengen. Dan ini tentu saja saya punya yang baru dong, lip balm yang super glossy. Ini dari Gogotel's. Gak nanggung-nanggung, ini aku langsung punya 5 shade. Dan lihat dari packagingnya. Tuh, packagingnya super lucu. Dan ini kalau dipakai tuh ya, tinggal diputer aja. Bisa dibalikin gak tuh kak? Oh bisa dong, tuh masuk lagi. Ini aku punya yang shade G01. Wah ini cakep banget nih. Ini yang shade G02. Yang lagi aku pakai tadi tuh nih yang shade G04. Ini yang shade G05. Ini yang G06 tuh. Aku bakal coba ya pakai yang shade G01 dulu. Nih ya, meskipun dia tuh teksturnya kayak balmy gitu, tapi dia coveragenya lumayan tuh. Tuh, dia tuh langsung nutupin ini hiperpigmentasi di bibir, jadi nggak usah pakai lip liner lagi. Nih ya, nih atasnya juga tuh. Ah, mantep banget ini. Coba Omri pakai G05.
Ih, lucu banget. Masa nggak pengen? Ingat ya, Gogotel's Glossy Lips. Cobain deh ini. Akhirnya aku ketemu sunscreen yang rasa pakai moisturizer, karena kulit aku tuh kan oily dan acne prone skin ya. Jadi aku paling anti banget, gak suka banget sama sunscreen yang teksturnya itu terlalu berat, susah di blend atau bikin wajah aku tuh jadi makin berminyak, kusam, beruntusan gitu, nggak suka banget. Jadi reminder juga untuk kalian, sangat penting banget untuk cari sunscreen itu yang tekstur dan ingredientsnya itu sesuai dengan tipe kulit dan permasalahan kulit kita. Jadi jangan cuma asal FOMO, asal keracunan sama orang-orang yang bilang sunscreen ini bagus, sunscreen itu bagus, padahal tidak sesuai dengan tipe kulit kalian, karena itu bisa bikin wajah tambah beruntusan, makin berminyak, kusam. Dan sunscreen kan ada 3 jenis tuh, ada physical, chemical, sama hybrid sunscreen. Misalnya yang physical sunscreen itu biasa untuk yang kulitnya itu super duper sensitif banget, biasa direkomendasiin sama dokternya pakai physical sunscreen. Tapi kekurangan dari physical sunscreen adalah biasa teksturnya itu berat. Lalu untuk chemical sunscreen itu biasa lebih cocok untuk kalian yang kulitnya itu tidak terlalu sensitif, dan untuk kalian yang suka buru-buru, yang gak suka sama white cast, karena biasa teksturnya itu ringan-ringan. Dan untuk yang hybrid sunscreen itu adalah gabungan antara physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Jadi dia itu biasanya aman untuk semua jenis kulit. Yang untuk acne prone skin yang gak suka sama tekstur yang ngedempul, bisa cobain hybrid sunscreen. Kayak punya aku tuh contohnya yang ini nih ya, Hydra Moist Cream dari Door Skin ini. Dia ini tuh teksturnya super duper ringan dan juga gabungan antara moisturizer dan juga sunscreen. Jadi kalau misalnya kalian tuh kulitnya oily skin kayak aku, kalau misalnya di pagi hari bisa skip moisturizernya dan tinggal pakai sunscreen ini aja. SPF-nya ini juga udah 50 PA triple plus, tapi super duper aman untuk kalian kulitnya sensitif, yang oily skin. Ini aku nggak bohong pas bilang dia tuh teksturnya mirip sama moisturizer, karena aku pakai 2 ruas jari dan aku pingin liatin ke kalian ya. Nih aku mau stop watching juga. Kita mulai. Dan ini udah selesai. Tuh, kalian lihat waktunya kurang dari 30 detik tadi pas aku pakainya. Dengan waktu yang sesingkat itu, dia sudah terblend dengan sempurna, sama sekali nggak bikin wajah aku tuh jadi sumuk. Intinya ini the best banget sih untuk kalian yang suka buru-buru mau berangkat sekolah, ngampus, ngantor. Kalian pasti bakalan suka banget sama sunscreen ini. FYI, baru kali ini gue nemuin serum retinol yang gak kasih efek cekit-cekit. Bentar, setahu gue retinol itu ada 2 ya. Ada yang untuk anti-aging, ini tuh biasanya untuk tanda penuaan, kerutan, dan yang kedua emang untuk jerawat. Jadi biasanya kalau ngeliat video orang-orang tuh di TikTok yang pakai retinol, terus mukanya jadi bersih banget, jerawatnya hilang, nah itu. Nah, masalahnya si retinolnya Skintific ini masih dalam percobaan, dan ini siang hari, jadi gue nggak bisa pakai. Ntar next deh kalau lagi malam-malam gue tunjukin ke kalian. Karena pengecualian ya untuk retinol, AHBH, eksfoliasi yang gitu-gitu ya, tes di gue itu lumayan lama. Jadi sabar, jangan diburu-buruin. Intinya sekarang lo tahu, ini good newsnya dia nggak ngasih efek cekit-cekit dan so far masih cocok di gue. Coba next kasih waktu gue sampai akhir bulan. Kayaknya akhir bulan udah cukup. Kita baru bahas ini secara tuntas merantas, oke? Mulai dari tanggal 19 Juni, ini gue ngerasa deket dagu tuh nih ya. Ini gue ngerasa ada jerawat mendem. Gue pakein serumnya sebagai spot treatment, jadi gue fokusin bener-bener di jerawat mendemnya aja. Dan gue rada lupa dikit, ini kayaknya udah lebih dari 2 minggu. Lo bisa lihat dia hampir tuntas, masih 80% ya, karena masih ada benjolan dikit. Dan ini sekarang, nih, ini bekasnya. Ini udah rata banget, cuma tinggal warnanya aja dikit. Kayak tompel. Lihat nih, Lux Crime sekarang juga punya lip vinyl, tapi katanya yang ini tuh nggak perlu di shake dulu dan nggak pakai lama, dia bisa langsung transfer proof. Gak tahu ya kalau di bibir aku kayak gimana, jadi langsung kita buktiin aja, kita swatch satu-satu juga. Ini tuh ada 5 shade. Sebenarnya kalau untuk warnanya ini tuh masih warna-warna yang netral yang bisa dipakai untuk segala occasion sih. Pertama kita cobain shade yang Primrose. Aku tuh kayak refleks pengen shake gitu loh, karena kebiasaan lip vinyl kan kayak gitu. Mari kita coba tanpa di shake. Bismillah. Iya dong, langsung pigmented. Karena biasanya kalau lip vinyl nggak di shake dulu tuh kayak bolong-bolong gitu, minyaknya nggak nyatu. Lihat, ini bagus banget. Dan ini sekali swipe aja kayak gini loh. Bagus deh. Tapi ini tuh tipnya apa? Aplikatornya tuh agak kependekan ya. Ini shade yang Primrose. Glossy-nya juga bagus deh, nggak yang too much gitu minyakannya. Kayak ini tuh cuma 1 menit udah langsung transfer proof. Yes, bener, ini transfer proof. Dan glossy-nya tuh masih ada, nggak hilang. Ini shade yang Cinnamon Toast. Cantik banget yang ini. Kalian harus lihat, ini beneran gak lengket nih. Mantep. Kayaknya shade ini bakalan jadi favorite aku sih, Cinnamon Toast. Ini shade yang paling pucat. Kayaknya kalau jadiin base ombre bagus deh. Ini shade yang Coconut. Ini shade yang paling berani adalah
shades Hibiscus. Kalian harus tahu ini mau dipakai berlayer-layer, dia nggak bikin kering dan nggak lengket. Bagusnya lagi tuh udah aku hapus dengan menggesek-gesekkan kapas kayak gini, nggak kering bibir aku, nggak sakit. Terakhir shade Grapefruit. Ini juga cantik deh, warnanya tuh kayak segar di bibir. Terus kalian harus tahu ini harganya tuh cuma 80 ribuan doang. Untuk brand lokal yang kualitasnya bagus banget dan harganya under 100k, menurut aku ini sangat-sangat worth to buy sih. Jujur aja sama aku, kalian udah tertarik sama shades yang mana? Tulis ya di kolom komen. Bye! Ini gue lagi bener-bener bare face total dan sekarang gue mau update hasil pemakaian Biospicle gue setelah kurang lebih 3 minggu, hampir sebulan kali ya. Kira-kira gimana sih hasilnya di muka gue yang gak ada bekas jerawatnya. Dan selama sebulan itu gue nyobain pakai di sampel ini, yang hijau, yang mild, yang ini berlanjut ke yang advance yang ini. Menurut gue sih ini ngaruh banget di muka gue. Karena sebenarnya kalau kata orang-orang kan si serum jarum ini bagusnya untuk menyamarkan bekas jerawat ya. Tapi kalau misalnya kulit kalian nggak ada bekas jerawat kayak gue, itu bagus juga untuk menyamarkan geradakan, beruntusan, ataupun garis halus. Jadi biasanya gue fokusnya tuh pakai di under eye gue aja. Karena di under eye gue tuh lumayan parah banget kerutannya. Ini udah lagi mendingan banget menurut gue. Dan pakai yang merah ini bener-bener berasa sih micro needle like efeknya itu. Yang ditusuk-tusuk jarum kecil-kecilnya itu, yang merah ini berasa di muka gue. Yang hijau udah nggak berasa. Dan update-nya setelah 1 bulan pemakaian, jujur di gue tuh emang gak bisa yang terlalu kelihatan hasilnya yang gimana banget. Back again, ini tuh bagusnya untuk kalian yang punya bekas jerawat ataupun yang mukanya beruntusan. Tapi, ada tapinya. Tapi gue merasa kerutan-kerutan di under eye gue ini terbantu banget sejak gue pakai yang advance terutama. Dan gue tuh baru sadarnya sejak kemarin gue full makeup setiap hari pas JXB, itu tuh under eye gue udah jarang nge-crack yang parah banget. Padahal sebelumnya itu lumayan parah karena kerutan gue lumayan dalam gitu loh. Ini sekarang udah lumayan hilang. Dan ini dia hasil bare face gue setelah 1 bulan pakai 2 serum ini. Lihat deh. Menurut gue sih ini inovasi skincare something tergokil setelah Calm Down. Di foto versus aslinya, edisi Unique Daily Wear. Oke, masuk yang pertama, ini gambarnya dan ini aslinya. Sesuai sih, tapi kalau boleh jujur aslinya lebih bagus, apalagi pas dicoba langsung. Lihat deh, gemes banget kan? Aku suka banget sama motif kainnya, nggak pasaran, walaupun full bordir, tapi ini tuh nggak too much sama sekali. Ketiga tali di bagian tengahnya juga bikin tambah lucu. Percaya deh, kalau pakai ini outfit auto eye catching. Oh ya, untuk tali di bagian tengahnya bisa dilepas pasang ya. Untuk ukuran ini cuma 1, kurang lebih fit to L. Pilihan motif dan warnanya ada banyak, kalian bisa langsung cek sendiri. Untuk yang berhijab ataupun enggak, karena ini outernya udah cukup on point, aku saranin dimix sama item yang simple dan polosan. Tapi balik lagi ke selera, karena apapun yang kalian pakai yang penting bikin nyaman dan pede. Next, kalau udah yang unik, sekarang kita masuk yang basic. Nah, ini aslinya. Lagi-lagi sesuai. Sebetulnya simple sih, tapi pas dicoba langsung tuh siluet ke badannya jadi bagus. Ngasih efek slim tapi nggak terlalu ngetat. Untuk bahannya ini dari Please Cat Knit Premium, stretchy, ketebalannya pas, nggak nerawang sama sekali. Untuk dress ini ada 2 ukuran, SV2M sama LV2XL. Nah, ini kalau dipakai yang berhijab, simple tapi cakep banget kan? Oh ya, ini pilihan warnanya ada 5. Kalau kalian nggak mau warna hitam bisa pilih warna lain. Masih belum beres, sekarang kita masuk dress lagi. Nah, ini versi unik. Yang ini ada sedikit perbedaan warna karena pengaruh pencahayaan. Menurut aku yang bikin dress ini beda dari kebanyakan dress, detail pita di bagian tengahnya. Untuk materialnya ini dari linen, teksturnya cukup halus, gak bikin panas. Kalau yang ini one size, kurang lebih fit to XL. Nih, aku kasih referensi untuk yang berhijabnya juga. Bagus kan? Yang ini harganya juga under 150 ribu. Pokoknya aku jamin semuanya worth it buat kalian beli. Kalau tertarik, tuh, udah aku spill ya. Lu kok pakai nasi di muka sih? Gue kira nih anak mondar-mandir bejek nasi buat apaan, taunya buat maskeran. Lu kok pakai nasi di muka sih? Iyalah, lu nggak tahu kalau ini bisa cerain muka. Ih, itu mah beras kali bukan nasi. Ribet bikinnya. Ini tuh kan sama aja kayak beras campur air, no tinggal tempel. Iya, emang ribet sih bikinnya. Harus bersih, dialusin dulu. Terus kalau salah malah bisa jerawatan. Iya, kalau nggak mau ribet lu mendingan pakai rose jelly mas. Nih, tinggal pakai. Ini bukannya buat jerawat ya? Iya, ada vitamin C-nya bisa buat cerahin muka juga. Gue suruh dia tuh pakai tiap hari soalnya ada bekas jerawatnya juga. Dan lihat deh, sekarang mukanya tuh udah lebih cerahan sama bekas jerawatnya juga udah mulai pudar.